Ini juga jadi alasan kenapa Pantukir di kampus Jatinangor nggak bisa dilaksanakan. Kalau nggak gitu ya udah nggak ada penerimaan IPDN tahun ini nih. Nah, ini yang harus kalian pusingin. Gimana langkah-langkah ke depan kalian menghadapi SPJP? Pendapatku yang pertama, ini nggak akan ngaruh ke status CPNS kalian. Halo semuanya, selamat datang kembali di channelnya Ibor 23 bareng aku, Ibor. Teruntuk anggota Kompi yang saya hormati dan saya banggakan, para pejuang kedinasan, para pejuang masa depan, para pejuang titel mantu idaman. Padahal pasangan aja belum punya kalian. Hey, pertama aku mau ngucapin selamat karena akhirnya doa-doa kalian dijawab oleh Tuhan. 2020 penerimaan CPNS sekolah kedinasan fix dilaksanakan. Pengumumannya tanggal 1 Juni kemarin lewat portal SSC ASN seperti biasa ya. Tiap tahun juga jadwalnya di-upload di situ dan menurut jadwal pembukaannya bakalan tanggal 8. Disusul jadwal tahapan-tahapan selanjutnya sesuai sekolah masing-masing. Ada beberapa hal yang cukup bikin kaget belakangan ini. Selain lagu Keki Bukan Boneka jadi trending. Yang pertama, STAN nggak buka pendaftaran. Yang kedua, tanggal 5 kemarin menyusul STMKG nggak buka pendaftaran. Dan yang ketiga, seleksi capra IPDN banyak perubahan. Dan emang perubahannya sangat-sangat brutal dan signifikan kayak sikap dia ke kamu ya. Bikin banyak dari kalian akhirnya nanya ke aku. Meski udah ada channel-channel lain yang ngebahas kayak Dix Live atau IPDN 20 ya. Dan kayaknya pembahasan mereka bakalan jauh lebih lengkap karena 20 menit. 20 menit juga. Gils ya. Oke, alasan aku baru bahas sekarang adalah aku harus mastiin dulu. What the fuck is happening? Aku ngerasa harus cari tahu fakta apa yang terjadi. Jadi saya selaku komandan Kompi sudah bertanya kepada anggota yang saya tugaskan sebagai intel dan mata-mata di Kemendagri dan IPDN ya. Infonya sudah saya terima. Ya, kita akan bahas di sini. Tapi sebelum mulai, biasakan subscribe dulu, weh. Tekan juga tombol like, share videonya ke teman-teman yang lain, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Let's go. Oke, perbedaan seleksi Capra tahun 2020 kalian udah tahu. Gak ada tahapan psikotes, gak ada tes samokta, gak ada wawancara, dan Pantukir gak dilaksanakan di kampus pusat tapi di daerah. Kalian udah tahu info ini dan aku bilang ini fix dan akurat. Jadi kalau kita lihat dari jadwal seleksi penerimaan calon praja IPDN tahun 2020 yang ada di portal spcp.ipdn.ac.id. Ini kita bisa lihat jadwalnya mulai dari proses pendaftaran dan pembukaan akun di websitenya digdin.bkn.go.id, pendaftaran, upload berkas, pengumuman, sampai pelaksanaan SKD yang dijadwalkan pada bulan Juli di ibu kota provinsi masing-masing. Setelah SKD, tahapan yang selanjutnya pengumuman tes kesehatan 1 di Polda masing-masing, lalu Pantukir yang berisi verifikasi faktual dokumen dan tes kesehatan 2 yang juga dilaksanakan di Polda masing-masing. Dan setelah pengumuman hasil tes kesehatan tahap 2, langsung registrasi penerimaan calon praja di kampus Jatinangor. Hal ini tentu bikin shock banget ya, karena pendidikan di IPDN terkenal dengan tekanan fisik dan mental. Terus kalau nggak ada item-item tes ini, gimana kualitas prajanya gitu? Tapi apa yang bakal aku jelasin di sini mungkin bakalan bikin kalian agak lega dan bersyukur tentang alasan kenapa semua ini sampai terjadi. Cluenya adalah Corona. Emangnya. Oke, jadi alasan pertama yang bakalan kita bahas adalah masalah anggaran. Sejak corona jadi pandemi dan presiden mutusin buat jadi bencana nasional, semua instansi kementerian diinstruksikan untuk melakukan pemotongan anggaran untuk dialihkan ke penanganan corona. Untuk Kementerian Dalam Negeri sendiri dipotong anggarannya lebih dari 1 triliun. Hayo loh, kebayang nggak duit 1 T itu kayak apa? IPDN sebagai organik dari Kementerian Dalam Negeri tentu nggak luput dari pemotongan anggaran. Salah satu pos anggaran yang dipotong adalah anggaran penerimaan Capra tahun 2020. Dipotongnya lebih dari 7M, dan ini lebih dari setengah anggaran. Jadi sisanya lebih dikit dari itu. Padahal latsar Capra 1 bulan ditambah ke Akpol 2-3 minggu, itu aja habisnya udah 3-4M. Belum lagi nanti acara pelantikan yang gede banget dan pengadaan perlengkapan pertama muda praja yang itu pakai duit semua dan itu banyak banget. Jadi anggaran yang tersisa hanya cukup untuk tes kesehatan. Ini juga jadi alasan kenapa Pantukir di kampus Jatinangor nggak bisa dilaksanakan, karena biaya panitia, lalu makan calon praja selama di asrama 3 minggu untuk 1.200 orang 3 kali sehari, itu juga nggak murah. Jadi ya sedih, kecewa, tapi masih bersyukur masih ada penerimaan. Bersyukur pihak Kemendagri masih mau repot-repot mikirin jalan terbaik buat ada penerimaan praja tahun ini. Coba langsung cut kayak Kemenkeu. Kurang anggaran, cut. Waduh, sadis nggak tuh? Gak ada uang pacaran, putusin pacarnya. Kalau nggak gitu ya udah nggak ada penerimaan IPDN tahun ini nih. Mau apa ayo? Sain buat yang kurang bersyukur. Lebih zong mana? Alasan yang kedua tentu terkait dengan teknis protokol kesehatan
terkait dengan corona. Karena masih ada corona berarti masih berlaku protokol COVID-19 yang nggak bisa berkumpul terlalu banyak gitu. Otomatis tahapan-tahapan yang potensi ngumpulin orang banyak bakalan dipecah. Yang awalnya 1 hari karena kebanyakan orang harus jadi 2 hari. Tempatnya juga jadi 2 lokasi. Otomatis waktunya juga bakalan makin panjang, sementara waktu tes yang tersedia makin sedikit dan biayanya juga makin gede. Sekali lagi, anggarannya udah makin kecil, kok pengeluarannya makin gede. Makanya diputusin tahapan-tahapan tes itu dicoret. Nah, ini ngejawab kenapa sekolah-sekolah lain masih ada tes psikologi dan samaptanya. Karena sekolah lain kuotanya nggak sebanyak IPDN dan pelaksanaan tesnya nggak menyebar ke seluruh provinsi kayak IPDN. Cuma 3D doang, habis itu terpusat sendiri. Jadi sekali lagi kayaknya langkah pemangkasan tahapan-tahapan seleksi penerimaan Capra kayaknya udah solusi yang terbaik untuk kebaikan bersama kalau tujuan utamanya adalah penerimaan pelajar. Bersyukur ya, tetap optimis, positive vibes. Terus apa pengaruhnya dan ini yang harus kalian pusingin. Gimana langkah-langkah ke depan kalian menghadapi SPJP? Daripada kalian musingin, wah ini kenapa nggak ada? Kenapa itu nggak ada? Alasannya apa? Itu nggak penting kalian pikirin. Ya, jadi semua bacot yang tadi nggak penting kalian pikirin. Cukup kalian tahu aja. Efek yang paling jelas tentu akan sangat ketat untuk seleksi TKD. Kalau sebelumnya ada beberapa tahap penyaringan dari TKD sampai mendekati kuota definitif, sekarang hanya ada satu tahap yang menjadi filter antara TKD dan bantu GIR atau kesehatan tahap 2 lah istilahnya. Otomatis kuota kelolosan SKD semakin sedikit dan persaingan dalam perankingan akan semakin sengit. Ditambah pesaing kalian juga pasti akan nambah karena ada limpahan dari STAN dan STMKG. Meskipun nggak semuanya 130.000 bakalan lari ke IPDN, tapi aku yakin pasti ada penambahan. Sobat-sobat hijrah, agar kalian bisa lolos nilai kalian harus tinggi banget. Jadi kan udah nih, nggak perlu latihan fisik, nggak perlu belajar psikologi, nggak simulasi wawancara. Nah, kalian curahkan semua waktu dan tenaga kalian buat latihan TKD. Bukannya nggak ada latihan fisik di lapangan, kalian latihan fisik di kamar mandi. Woi, bener aja. Sekali lagi aku ingetin ya, bukan buat nakut-nakutin, tapi TKD ini sangat sulit ngerjainnya, sulit buat lolosnya. Udah kalian mati-matian buat ngerjain soalnya, nilai kalian juga harus tertinggi dari pesaing yang lain. Hasilnya juga langsung keluar di depan kalian, jadi kalau masih ada yang koar-koar, ada permainan orang dalam itu, colok aja matanya, itu kurang ajar penipu ya. Banyak dari kalian yang nanya pendapat Mas Ibor gimana, pendapat Komandan Kompi gimana. Pendapatku yang pertama, ini nggak akan ngaruh ke status CPNS kalian. Nanti setelah lulus IPDN ya tetap bakalan jadi CPNS karena syarat CPNS hanya satu, yaitu TKD, bukan samapta atau psikologi. Jadi ngapain dibikin pusing? Jujur aja, kalian mau masuk IPDN karena mau jadi PNS kan? Sosokan mau jadi praja yang tangguh, anggota-anggota gombal kalian semua. Yang real aja bos, nggak usah pencitraan. Terus aku berpendapat juga, meskipun nggak ada tes samapta dan psikologi, aku yakin angkatan 31 tetap bisa melaksanakan atau ngejalanin pendidikan di IPDN. Sangat amat yakin dengan hal itu. Ya mungkin awalnya aja bakalan kaget banget karena tersaringnya nggak dari tes fisik dan psikologi, tapi pelan-pelan pasti bakalan menyesuaikan. Jangan takut, angkatan 31 bakalan jadi angkatan yang lemah atau angkatan corona, meski detail ini bakalan melekat di kalian. Tapi di sini aku harap kalian punya semangat untuk bisa buktikan. Buat nama angkatan 30 bersinar, bungkam dunia perjulitan. Kalian tetap junior golf tuh, jalani pendidikan dengan baik, ukir banyak prestasi, sehingga di akhir pendidikan kalian tetap bisa lulus sebagai purna praja yang gak kalah berkualitas dengan angkatan kakak-kakak kalian. Semangat, karena kualitas sekolah tentu parameter utamanya dari kualitas lulusannya. Sekali lagi, kalau tujuan kalian adalah menjadi PNS, menjadi abdi negara, kalau ada yang meremehkan perjuangan anggota Kompi di SPCP 20, ingat apa yang komandan katakan. Lah bodo amat, lah bacot amat, lah bodo amat. That's the mentality. Aku sendiri jujur juga antara senang dan menyayangkan juga. Disayangkan adik-adik peraja yang bakalan jadi juniorku nantinya, diseleksinya nggak pakai samapta dan psikologi. Takutnya dibeda-bedain aja gitu loh, karena nggak punya cerita yang sama. Senengnya karena seleksi dititik beratkan di TKD, modus-modus oknum yang pengen berulah dengan tipuan ratusan jutanya bakalan makin habis. Kemarin aku sempat bikin vote di Instagram, tanggapan kalian tentang 4 tahapan IPDN ini dihapuskan. Hasilnya hampir seimbang antara yang seneng karena makin singkat, juga yang fisiknya belum siap dan lain sebagainya. Ada juga yang kecewa karena akhirnya kurang greget, kurang strong. Sama yang nggak ngaruh bang, tetap aja bakalan sulit. Buat kalian yang makin semangat atau yang tetap semangat, good, pertahankan mental-mental pemenang kalian. Percayalah itu akan sangat membantu. Buat yang merasa kecewa, ragu, dan sebagainya, gini, ada pepatah kuno di IPDN yang berbunyi, ragu-ragu lebih baik kembali, terima seluruhnya,
atau tolak seluruhnya. Artinya kalau kalian mau melangkah ke IPDN, tekad kalian harus benar-benar bulat. Kalau kalian dari awal berangkat sudah dengan niat yang tidak utuh, selama pendidikan kalian akan lebih banyak mengeluh. Tapi kalau kalian adalah anggota kompi, pasukan terkuat di Republik ini, kalian jangan gentar. Seperti apapun aturannya, seberat apapun persaingannya. Goal is goal. Buat yang kalau nanti nggak usah alasan nggak semangat tesnya terus ngejelek-jelekin angkatan 31 ya. Semangat kalian. Terima kasih udah nonton video ini, tapi jangan lupa guys, subscribe karena subscribe itu gratis. Tetap semangat, stay strong and goodbye.